Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai kromatografi. Berikut anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada Kak Noviana Banawati Surya Putri dengan NIM I1C017062, Kak Fritzi Elian Alfawas dengan NIM I1C017072, Ari Madina dengan NIM I1C021012, Savana Anugrah Ramadhani dengan NIM I1C021018, Melisa Ulansari Sihombing dengan NIM I1C021028, Aprilia Rohmatul Azizah dengan NIM I1C021042, dan Betari Farani Agustin dengan NIM I1C021060. Next. Ya, langsung saja di sini kita akan membahas teknik pemisahan dan pemurnian kromatografi. Apa itu teknik kromatografi? Yaitu pemisahan komponen suatu sampel yang terdistribusi dalam fase diam dan fase gerak. Fase diam pada teknik ini dapat berupa padatan ataupun cairan yang diletakkan pada padatan maupun gel, dan fase geraknya dapat berupa gas atau cairan. Dari definisinya, kita mengetahui prinsip dasar kromatografi, yaitu berdasarkan perbedaan interaksi sampel dengan fase diam dan fase geraknya. Yang pertama ada interaksi absorpsi, di mana senyawa diserap oleh permukaan fase diam padat dan terjadi keseimbangan jumlah solut dalam fase diam dan fase gerak. Kemudian ada interaksi partisi, di mana fase diam cair pada suatu padatan mendistribusikan senyawa yang dipisahkan dan terjadi keseimbangan dengan fase geraknya. Yang ketiga ada interaksi penukaran ion. Di sini senyawa ion dengan muatan berlawanan akan terikat pada fase diam melalui gaya elektrostatik. Yang keempat ada interaksi molekuler eksklusi permeasi gel atau gel filtrasi, yaitu pemisahan yang didasarkan ukuran molekul dan tidak ada ketertarikan senyawa pada fase diamnya. Dan yang terakhir ada interaksi afinitas, di mana pemisahan ini didasarkan interaksi spesifik antar molekul jenis tertentu yang terikat secara kovalen pada fase diamnya. Berikutnya, jenis atau cara kerja dari kromatografi. Yang pertama, ada kromatografi kertas. Teknik ini menjelaskan teknik kromatografi secara mudah karena sistem kromatografinya sangat sederhana. Hanya membutuhkan sepotong kertas, tinta warna, dan pelarut dalam satu bejana saja. Fase diam pada kromatografi kertas ini yaitu cair yang didukung dengan padatan inert, misalnya selulosa. Fase geraknya yaitu cair, misalnya air dan alkohol. Prinsip kerja kromatografi kertas yaitu senyawa yang terlarut dalam fase gerakan melewati fase diam cair yang terletak pada suatu padatan pendukung. Mekanisme pemisahan yang terjadi pada kromatografi kertas adalah peristiwa kapilaritas dan solubilitas. Pada peristiwa atau gaya kapilaritas yang terjadi pada kromatografi kertas ini lebih besar daripada gaya gravitasi, sehingga cairan dapat naik ke atas. Next. Yang kedua, ada kromatografi kolom. Kromatografi kolom merupakan salah satu contoh kromatografi adsorpsi. Prinsipnya yaitu zat cair sebagai fase gerakan membawa cuplikan senyawa mengalir melalui fase diam, sehingga terjadi interaksi berupa adsorpsi senyawa-senyawa tersebut oleh padatan dalam kolom. Fase diam pada kromatografi kolom ini padat, misalnya silika gel, alumnia, dan karbon aktif. Fase geraknya yaitu berupa cairan, misalnya aseton dan etanol. Pada kromatografi kolom ini biasanya digunakan untuk memisahkan pigmen-pigmen yang terdapat pada tumbuhan. Berikut ini tata cara pemisahan pigmen pada tumbuhan. Yang pertama, campuran pigmen dari tumbuhan dimasukkan pada kolom gelas yang berisi alumina. Kemudian, pelarut dialirkan untuk membawa campuran melewati kolom. Pigmen-pigmen akan bergerak turun melewati kolom dengan kecepatan berbeda, tergantung dari kuat tidaknya
absorpsi pigmen pada alumina. Pigmen yang terabsorb lemah pada alumina akan melewati kolom lebih cepat daripada pigmen yang teradopsi kuat pada alumina. Kemudian, pigmen tersebut dapat dipisahkan dengan mengumpulkannya pada wadah yang berbeda ketika keluar dari kolom. Selanjutnya yang ketiga adalah kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis mirip dengan kromatografi kertas. Bedanya dalam kromatografi lapis tipis digunakan plat terbuat dari gelas atau plastik yang telah dilapisi dengan lapisan tipis zat penyerap, misalnya alumina. Pelarut akan merambat naik memisahkan sampel campuran menjadi zat-zat penyusunnya. Dalam kromatografi lapis tipis, fasadium yang digunakan berupa padatan yang diaplikasikan berbentuk datar pada permukaan kaca sebagai penyangga, dan fase geraknya berupa zat cair seperti air alkohol dan zat pelarut lainnya. Prinsip dari KLT yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen. Dasar dalam kromatografi lapis tipis adalah larutan sampel diaplikasikan ke dalam pelat, dan pelat dikembangkan dengan memasukkannya ke dalam bejana tertutup, dan bagian dasar dari bejana diisi dengan fase geraknya atau eluen yang biasanya terdiri dari campuran dari beberapa pelarut. Setelah pengembangan pelat diangkat dari bejana dan ditandai untuk dihitung nilai RF-nya atau jarak pita yang terpisah dari jarak eluennya. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Selanjutnya kegunaan kromatografi. Yang pertama dalam bidang sains. Yang pertama untuk analisis, yaitu untuk mengkaji suatu campuran, komponen-komponennya, dan hubungan antar komponen. Selanjutnya yaitu untuk identifikasi, untuk menentukan ciri-ciri campuran atau komponen-komponennya menggunakan skala standar. Selanjutnya itu pemurnian, untuk memisahkan pengotor atau senyawa tertentu yang dikehendaki untuk studi. Penggunaan selanjutnya yaitu untuk kuantifikasi, atau untuk menentukan jumlah atau konsentrasi campuran atau komponen-komponennya. Dalam kehidupan sehari-hari, kromatografi digunakan sebagai yang pertama yaitu pada perusahaan farmasi, digunakan untuk penentuan jumlah bahan aktif dalam produk obat. Rumah sakit yaitu untuk mendeteksi komponen-komponen dalam darah dalam pasien. Yang selanjutnya itu untuk penegakan hukum untuk menguji barang bukti khusus yang dijumpai di TKP. Kemudian badan lingkungan hidup yaitu untuk pengujian polutan, kualitas lingkungan dan lain-lain. Pabrik kimia digunakan untuk pemurnian bahan untuk membuat produk. Next. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas contoh aplikasinya pada senyawa obat. Di sini kami menggunakan jurnal mengenai kromatografi lapis tipis, atau yang disebut juga KLT, yang digunakan pada sampel jamu penambah nafsu makan. Metode ini digunakan karena merupakan salah satu metode yang mudah penerapannya dan sederhana. Pada penelitian ini, fase diam yang digunakan adalah silika gel JF254nm yang bersifat polar dilihat dari polaritasnya yang normal dan efektif untuk memisahkan analit yang nonpolar dengan fase gerak yang nonpolar. Selain itu, silika gel mempunyai daya pemisah yang baik. Kemudian, fase gerak yang digunakan adalah kloroform yang bersifat nonpolar dan metanol yang bersifat polar. Fase gerak yang digunakan yaitu sesuai dengan zat siproheptadin hidroklorida yang didasarkan pada nonpolar. Langkah sebelum dilakukannya pengembangan plat KLT adalah membuat fase gerak dengan pencampuran kloroform dan metanol dengan perbandingan yaitu 9 mili banding 1 mili yang dimasukkan ke dalam kamber. Kemudian kamber KLT dijenuhkan menggunakan kertas saring yang sudah dimasukkan campuran pelarut. Langkah selanjutnya, setiap plat KLT diukur 4,5 cm kali 5 cm dan diberi garis dengan pensil pada bagian atas 1 cm dan bagian bawah 0,5 cm.
Untuk memberi tanda sebagai tempat penotolan dan batas elusi, pengembangan plat yang sudah dilakukan, selanjutnya penotolan larutan sampel dan baku pembanding pada spot plat kemudian dimasukkan dalam chamber yang sudah dijenuhkan. Kemudian chamber ditutup dengan penutup chamber dan dibiarkan eluan mengembang sampai batas atas. Setelah proses elusi berakhir dan sempurna, plat diambil dan dikeringkan. Setelah plat diambil dan ditunggu sampai kering, lalu diamati di bawah sinar UV 254 nanometer. Sinar UV yang digunakan adalah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Pada lampu UV 254 nanometer, noda yang tampak berwarna biru terang karena berfluoresensi adalah lempengannya yang mengandung indikator, sedangkan sampelnya tidak. Saat bercak-bercak dalam plat KLT dapat diamati, kemudian dilakukan pengukuran jarak migrasi yang dihasilkan oleh analit, dihitung dari titik penotolan dan dibandingkan oleh jarak migrasi dari eluan dari titik penotolan untuk mendapatkan nilai RF. Hasil dari penelitian ini yaitu menggunakan metode kromatografi lapis tipis, didapatkan 3 sampel jamu saset penambah nafsu makan mengandung siproheptadin hidroklorida yang dapat menyebabkan mual, muntah, mulut kering, diare, anemia hemolitik, leukopenia, agranulositosis, dan trombositopenia. Kesimpulannya, kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Prinsip dasar kromatografi yaitu berdasarkan perbedaan interaksi sampel dengan fase diam dan fase gerak. Fase gerak yang digunakan adalah kloroform yang bersifat nonpolar dan metanol yang bersifat polar. Sedangkan fase diam yang digunakan adalah silika gel dengan GF 254 nanometer. Untuk identifikasi senyawa dalam jamu penambah nafsu makan dapat menggunakan kromatografi. Salah satu jenis kromatografi yang digunakan yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT. Didapatkan dari 3 sampel jamu saset penambah nafsu makan mengandung siproheptadin hidroklorida yang menyebabkan mual, muntah, mulut kering, diare, anemia hemolitik, leukopenia, agranulositosis, dan trombositopenia. Berikut beberapa jurnal yang kami gunakan, ada dari Abdullah M. Saktiono dan Lutfi 2007, IPA Terpadu SMP dan MTS Jilid 1A, Jakarta, ESIS, Penerbit Erlangga. Yang kedua dari Rubianto D. 2017, Metode Kromatografi, Prinsip Dasar, Praktikum, dan Pendekatan Pembelajaran Kromatografi, Yogyakarta, Publis. Dan yang terakhir menggunakan jurnal dari Lani DN, Dewi AD, Anugrah B. 2020, identifikasi bahan kimia obat siproheptadin hidroklorida dalam jamu penambah nafsu makan di Pasar Kecamatan Rengel dengan metode kromatografi lapis tipis. Jurnal Ilmiah Kesehatan, volume pertama, halaman 18-23. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.